Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Wahyu Jeffrey Anthony. Saya dari program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga akan menjelaskan pertama ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3, dan kedua struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Baik, yang pertama ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. Ciri-ciri umum tingkat ketiga digambarkan sebagai kemampuan prestasi seseorang yang terdapat pada fase tingkat ketiga lebih stabil, dan kestabilan prestasi tersebut dapat dilakukan dengan konstan, walaupun di bawah situasi dan kondisi tempat pelaksanaan gerakan yang dipersulit. Ciri umum lainnya yaitu kestabilan prestasi atau unjuk kerja. Individu yang berada pada fase ini mampu melakukan gerakan berulang-ulang, sedangkan kualitas gerakan yang ditampilkan pada fase ini setiap kali pengulangan cukup konstan. Ciri-ciri khusus fase belajar tingkat ketiga: terbentuknya kemampuan automatisasi. Bayangan dan konstruksi bayangan gerakan irama gerakan terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efektif dan efisien. Dan kecepatan gerakan adalah keistimewaan khusus pada kemampuan tingkat 3 ini, karena mampu memanipulasi bentuk-bentuk gerakan. Kemampuan untuk melakukan gerak tipu yang tepat hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan antisipasi situasi dan kondisi yang akurat. Gerak tipunya seperti contoh pemain bola saat melewati lawannya. Kemudian, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Fase belajar tingkat ketiga merupakan suatu fase untuk menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Bentuk latihan lain yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran ini, yaitu peserta didik yang berada pada fase ini, adalah latihan dalam bentuk mental training. Latihan-latihan mental akan dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi dan efek dari perubahan tersebut. Kemampuan ketetapan gerakan, kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis baik dari segi waktu, tenaga maupun ruangan yang dipakai, serta kemampuan ketetapan pengambilan keputusan. Contoh dari mental training yaitu relaksasi, agar atlet itu terhindar dari stres. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.